Yang kami hormati Bapak Dr. Gusnam Haris, SAG, MAG, sebagai dosen pengampu mata kuliah Peradaban Islam. Dan yang kami banggakan kawan-kawan kami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini kami kelompok 8 akan membawakan presentasi Dinasti Ikhsyidiyah. Sebelum presentasi pertama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8 sendiri. Yang pertama, Moh Miftauddin Isra. Yang kedua, Putri Adelia Azani. Yang ketiga, Sefira Trianandia Putri. Yang keempat, Ari Wibowo. Dinasti Ikhsyidiyah adalah dinasti yang memerintah Mesir pada tahun 935 sampai 969. Muhammad bin Tuj al-Ikhsyid adalah seorang tentara budak keturunan Turki yang dijuluki sebagai gubernur oleh kekhalifahan Abbasiyah dinasti menggunakan gelar Arab wali karena posisi mereka sebagai gubernur di bawah Abbasiyah. Ikhsyidiyah berkuasa pada Fatimiyah menguasai Futsat pada tahun 969. Berdirinya negara Ikhsyidiyah adalah bagian dari diintegrasi dan desentralisasi Abbasiyah karena perluasan wilayah setelah kekacauan di Samara, di mana pemerintahan menjadi lebih terdesentralisasi. Pendirinya, Muhammad bin Tuj al-Ikhsyid, memiliki beberapa bentuk kekuasaan militer dan bersahabat dengan Mu'nis al-Muzaffar, seorang pemimpin militer yang kuat sebelum disingkat ke Fusat, dan dia memegang jabatan gubernur Damaskus. Dia pertama kali diangkat menjadi gubernur Mesir pada tahun 933, namun bukan merupakan tugas pertama. Pada tahun 935 dia diangkat untuk kedua kalinya menjadi gubernur sementara negara tersebut dalam keadaan perang dengan berbagai faksi dan meluncurkan sebuah kampanye untuk menaklukkan Mesir melalui darat dan laut. Pasukan angkatan laut membawa Tinis dan mampu memaksa mundur Ahmad bin Khayyolak sebagai lawan utama dan memfasilitasi masuknya Ibnu Tugh ke Futsat pada bulan Agustus. Fatimiyah merupakan ancaman utama pada saat itu dan banyak usaha dilakukan untuk mengusir mereka yang berpuncak pada kekalahan mereka oleh Ubaidillah, saudara laki-laki dari Ibnu Tugh, pada 936 November. Stabilitas terjadi pada tahun-tahun awal dengan tidak adanya kekacauan ekonomi dan serangan Badul, ditambah dengan larangan penjarahan yang membantu memenangkan Mesir. Ibnu Tugh mendapatkan gelar kehormatan Laqab al-Ikhsyid yang berarti raja orang Farisi dari Abbasiyah, dan menunjukkan resmi tiba pada bulan Juli 939. Terima kasih. Baik, selanjutnya Muhammad bin Raik mengambil alih Syuriah pada tahun 939 yang mengancam Mesir. Dengan marah, Ibnu Tugh mengancam untuk membelot kekhalifahan Fatimiyah yang merupakan musuh Abbasiyah. Padahal Ibnu Tugh diangkat sebagai gubernur de jure yang tidak resmi oleh Khalifah Abbasiyah. Namun, tindakannya yang defensif pada akhirnya mencapai kesepakatan dengan Ibnu Raik bahwa Ibnu Tugh akan tetap memiliki Mesir dan Syuriah untuk Ibnu Raik. Dibatasi sepanjang Romlah hingga Tiberias, pada tahun 944 Ibnu Tugh memberikan jabatan gubernur Mesir, Syuriah, dan Hijaz selama 30 tahun ke keluarganya, dan pos-pos ini akan diberikan kepada anaknya yaitu Abdul Qasim.
Sebelumnya, pada tahun 942, ia mulai membuat koin atas namanya sendiri yang melakukan perubahan sistem kekuasaan di Baghdad dengan mengurangi kekuasaan sentralistik. Pada tahun 945, dia mengalahkan Saif al-Daulah, musuhnya yang lain yang mengambil alih Damaskus, yang menghasilkan sebuah gencatan senjata sampai kematiannya pada tahun 946. Next, Abdul Qasim mewarisi konflik dengan Saif al-Daulah dan melawannya di Damaskus, dan al-Daulah segera menduduki Aleppo pada tahun 947. Ada pemberontakan yang terus-menerus oleh Gabun, gubernur Mesir Tengah yang berhasil menduduki Futsat sebelum kematiannya pada tahun yang sama. Meskipun demikian, kelanjutan kebijakan penahanan oleh Kafur berhasil dilakukan untuk menegosiasikan penyelesaian antara konflik antara Ikhshidid dan dinasti Hamidiyun, di mana Damaskus dipimpin oleh orang Mesir lagi, dan menyebabkan penghormatan kepada Hamdanid berhenti, dengan pembatasan sebagian besar sesuai dengan status Awo Antebellum. Perdamaian ini praktis menyelesaikan pembatasan Ikhshidid dan meninggalkan Fatimiyah. Sekali lagi, sebagai ancaman utama, dengan pihak Bizantium sekarang bertanggung jawab atas Hamdanid. Kafur memegang kekuasaan setelah kematian Ibnu Tugi pada tahun 946 yang sangat dipandang di kalangan orang sezaman. Wali Mesir dan Syam di bawah dinasti Ikhshidiyah dari tahun 935 sampai 946. Muhammad bin Tuk al-Ikhshid, Abu al-Qasim Unujur bin al-Ikhshid, Abu al-Hasan Ali bin al-Ikhshid, Abu al-Mis Kafur, dan Abu al-Fawaris Ahmad bin Ali bin al-Ikhshid. Penyerbuan Nubia terjadi pada tahun 950 dan invasi yang lebih serius terjadi pada tahun 965 ketika Aswan dijarah. Ini bertepatan dengan peristiwa kelaparan pada tahun 963 sampai 968. Sementara itu di Berber, Baduy, dan Karmatian semuanya memanfaatkan negara yang lemah tersebut. Pada tahun 966, Kafur mengambil alih setelah kematian Abu al-Hasan, yang kemudian meningkatkan ketidakpastian karena statusnya sebagai seorang qasim. Meskipun demikian, ia menerima gelar Ustadz, yang berarti tuan, dari Baghdad, yang secara legal memberinya legitimasi. Ibnu Kilis, wali Kafur, ditangkap menyusul kematian Kafur pada tahun 968. Setelah dibebaskan, ia melakukan perjalanan ke Fatimiyah, Ifriqiyah, dan memberikan informasi penting kepada mereka. Pada tahun 934, sebuah invasi Fatimiyah yang dipimpin oleh Qasim Raidan berhasil menaklukkan Alexandria, namun kemudian dipecat. Baru kemudian usaha Jenderal Fatimiyah Jauhar al-Sikili berhasil menaklukkan Mesir pada tahun 969. Ubaidillah, saudara Muhammad bin Tuk, bertahan di Suriah sampai bulan Maret 970, yang kemudian dia dapat dikalahkan dan dipenjarakan oleh Ja'far bin Fallah, menandakan berakhirnya dinasti Ikhshidid sebagai penguasa yang berkuasa. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.